Bismillahirrahmanirrahim. Ini baterai saya tinggal 10% Bunda. Terakhir Bunda mau tanya saya untuk biar Bunda klarifikasi juga, yaitu masalah Bunda hanya cari popularitas untuk menaikkan follower. Jadi Bunda itu hanya pura-pura menjanjikan 2M dan sebagainya. Mungkin Bunda bisa jelaskan itu Bunda. Jadi begini, saya tuh orang yang tidak pura-pura, dan kalau saya ngomong A saya pertahankan. Oke? Banyak nanti offline aja saya kasih tahu kasus-kasus orang yang nyelewengin ini, dan saya minta dia mempertanggungjawabkan kembali ke sini, karena itu uang yatim, uang apa gitu seperti itu. Nah, masalah pansos, saya sendiri itu belum pernah tahu arti pansos itu apa. Ya, terus terang. Nah, kalau mencari follower itu benar. Saya memang cari follower. Kenapa? Karena seperti Bang Zuma juga bilang, Bunda Mila ini cari follower supaya nanti algoritmanya kebaca sama di sini. Jadi kalau saya live, saya cari konten, contohnya kemarin berbicara dengan angklung. Nah, kemarin kan saya terbang sama teman-teman ke kota lain, San Francisco. Itu ada Hari Angklung Dunia. Oh iya. Saya pemain angklung. Bisa main ya Bunda. Pemain angklung. Saya ini termasuk orang yang membudidayakan apa-apa yang di Indonesia. Saya juga penggemar batik. Saya bukan membuat batik. Jadi kalau ada batik yang hampir punah dari Solo, dari Pekalongan, saya punya pembatik di Tegal yang mereproduksi ulang. Nah, itu saya ambil, saya bawa sini. Itu tujuan saya apa? Melestarikan. Jadi udah ada yang 150 tahun tuh batik saya. Nah, nanti kapan-kapan kita iniin lain cerita. Jadi masalah uang itu ada. Sampai kemarin itu sampai 3 orang yang saya live. Jadi kalau kalian nggak percaya saya, kita lihat mobil saya aja. Mobil saya sebutkan type-nya Lincoln Navigator 2024. Kalian cek di Google berapa harganya. Kan itu kan umum, bisa cek. 125.000. Kalau di kurs ke rupiah 2 miliar. Nah, itu aja dulu jadi jaminan saya bahwa uang itu ada di situ. Dan mereka tidak perlu meributkan uangnya di mana ini apa. Karena itu nggak akan keluar cash 2 miliar ke orang. Itu kan operasional. Dari nanti saya beli tiket, dari nanti penjagaan. Emang mereka mau jaga di kalau nggak ada uang bensin dan lain-lain. Pengadilan, lawyer harus dibayar, pengacara. Ya kan? Itu operasional seperti itu. Jadi kalau masalah follower, itu saya kemarin itu sudah mulai bergerak mencari pelangi, gereja-gereja pelangi. Sudah ketemu 2, saya masukin ke PT saya. Nah, yang seperti itu, kalau follower saya cuma 100, mana bisa Ustadz? Mana bisa orang-orang lihat? Diremehkan nanti. Nah, dengan follower kita banyak, insya Allah saya kan muslimah. Apa yang saya siarkan di PT mengenai makannya saya, mengenai sate Padang, nasi bungkus dan lain-lain, itu semua untuk Indonesia dan untuk Islam. Selain untuk diri saya sendiri. Seperti itu aja, saya nggak bisa apa-apa lagi tuh. Ternyata apa yang saya canangkan sekarang ini benar. Angklung saya promosiin, viral. Ya kan? Ketemu dubes baru, viral. Nah, nanti ini insya Allah kalau ada siapa lagi pejabat yang mau berdiskusi sama saya, yang saya dekat, akan saya masukkan lagi. Nah, yang begitu-begitu kalau kita nggak di sini, tidak mengalami sini, nggak akan bisa. Saya mau share, saya mau berbagi sama kalian-kalian, mau ngelihat pantainya Amerika seperti ini. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih bagus lagi, bisa apa? Ini gunung tuh nggak boleh digundulin. Takut banjir, takut apa. Itu kan sebenarnya sebuah contoh. Tapi kan saya manusia biasa, Ustaz. Saya nggak bisa menggelontorkan sekaligus. Itu bertahap semua itu. Seperti itu aja saya rasa. Iya, baik Bunda. Jadi saya tahu ini, Bunda ini memang tujuannya mulia ya sebetulnya. Jadi untuk kawan-kawan muslim nggak usah terlalu mencurigai Bunda. Wong itu duitnya Bunda, mau dipakai apa ya terserah Bunda lah. Jadi Bunda itu mau nyiapkan 2M, 3M itu untuk akan datang kalau Edis mau pulang gitu loh. Tapi kalau Edis itu nggak mau pulang, apa Bunda mau nyewa pemburu gitu kan nggak mungkin. Karena itu akan melanggar undang-undang Amerika, nggak semudah itu ya.
Jadi teman-teman kalau berpikir Bunda Mila ini nyiapkan duit segitu besar untuk membayar pemburu-pemburu, untuk menyewa apa itu tuduhan yang lain yang lebih sadis-sadis, itu enggak ada pemikiran seperti itu. Jadi Bunda itu ya namanya orang mempunyai angan-angan, mempunyai cita-cita kan nggak apa-apa. Kalau Edis mau pulang tak bandani kamu pulang gitu loh. Ya, tapi Daripada kamu juga terjamin. nah gitu, tapi cara yang nggak benar. nah tapi kayaknya itu sulit Bunda kalau suruh pulang sendiri. Itu dia. Nah itu yang saya takutkan, dia nanti dipulangkan sama imigrasi karena dia buat kesalahan pertama, Nah, karena itu. dia keluar di sini. Nah itulah yang saya cari, supaya apa, semua mendapat manfaat, kita sebagai muslim, sebagai negara Indonesia, dan dia sebagai manusia. Di situ jangan sampai habis dia di iniin, terlalu gampang berarti ya kalau Ya. sampai habis begitu. Saya mau dia Betul. menikmati Kalau hari-harinya dia di penjara. Saya mau mereka betul, menikmati. kalau dia pulang sendiri susah, apalagi kalau hanya duit 2M, waduh, dia lebih banyak katanya 5M gitu. Edis katanya. Tunjukin rekening korannya. Iya, kalau dia memang nggak itu pulang. bohong mungkin ya. Ya. Jadi Tapi kita yang yang jelas penting Indonesia, Ustadz, harga mati iya. NKRI Betul. berdampingan sesama orang yang tidak menghujat kita, dan Iya. Islam terus berkembang. Islam ini banyak powernya, itu harus kita push lagi, Ustadz. Harus kita canangkan lagi. Ini hebat nih, Islam bisa mendamaikan orang-orang yang even menghujat dengan hukum yang adil. Kita bisa laksanakan itu. Seperti itu aja. Apalagi Bunda kan kenal dengan para pejabat, mungkin saja ini, apalagi dia kan sekarang mumpung dia masih belum jadi warga negara Amerika, mungkin saja gitu loh, kita kerjasama dengan polisi istimewa lah, polisi antar negara kan ada itu, antara Amerika dan Indonesia kerjasama kan, Interpol dan sebagainya. Nggak bisa semuanya saya ucapkan. Kita sebutkan Itu kan di sini. Iya, itu kan rahasia itu. Jadi masa rahasia mau disebutkan di umum, itu bukan rahasia lagi namanya, apalagi. Yang lucunya, Ustaz, satu hal lagi, yang lucunya ada konten kreator dari pihak muslim, dia sengaja mau mewawancarain saya supaya rame kan cari duit. Saya bilang, tujuannya apa gitu loh. Lah Bunda Mila mau dipenjarakan ngapain gitu loh. Wong Bunda yang punya duit kok, mau dikasih atau enggak itu terserah lah. Ya. Jadi ya itu tadilah Bunda tadi. Duit itu bahaya, Ustaz. Bahaya. Aduh. Duit orang aja dia mau atur-atur, coba. Duit orang aja dia mau atur kemana duitnya. Ya, soalnya kita kaget Bunda. Waktu itu saya juga menonton gitu loh. Bunda langsung bilang, tak siapkan 2M. Saya juga mikir gimana ya caranya mulangkan Edis, langsung dikasih duit gitu. Terus siapa yang berangkat gitu loh. Bukan. Nah itu dia. Kan Ustadz juga berpikiran seperti siapa yang berangkat. Nggak ada yang bisa berangkat. Visanya tuh susah sekali. Apa yang mau diomongin? Iya, betul. Tapi orang yang, maaf sedikit. Jadi terpaksa saya ngomong begini. Orang yang bisa, kebenaran saya mau, orang Islam kan banyak di sini, belum tentu mau terlibat seperti ini. Nah saya mau, kebenaran saya ada duit juga, saya mau mengerjakannya. Jadi saya yang bisa lah saya anggap mengerjakan ini. Saya cuma minta doa dari kalian, gak minta yang lain. Nanti pada saat di Indonesia, mungkin saya perlu, makanya saya panggil API, tolong dong orang-orangnya bantu jaga, atau dari grup lain, tolong dong, atau dari EPI, dari apa aja. Nah itu nanti lain ceritanya, seperti itu. Nah si Rudi, kita tambahin sedikit lagi, si Rudian, kalau dia memberi informasi yang penting, yang benar-benar penting yang bisa saya manfaatkan, nggak salah juga kan saya kasih. Tapi Bunda, untuk orang di luar Islam, Bunda jangan terlalu percaya dulu. Ya iyalah, iya. Kenapa? Karena baik mereka itu kan ya seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, sebetulnya mereka nggak ada persatuan sama sekali. Ini jahat mulutnya nih ya. Host kena suap katanya gitu. Ustaz, host kena suap. Kalian mau lihat, saya mesti kasih apa nih sama Ustaz? Biar saja lah, nggak usah direken Bunda. Iya. Jadi biarin saja lah. Jadi untuk rekan-rekan muslim ya, jangan langsung memojokkan Bunda. Bunda itu punya cita-cita baik ya. Tapi karena Bunda itu orangnya lugu,
langsung diomongkan di depan, itu kan semua orang terkaget-kaget. Harusnya Bunda mengerem lah, jangan langsung diobral seperti itu, nanti malah orang jadi kaget, malah Emosi, bingung. biasa emosi Ustaz, emosi. Sebetulnya itu Emosi. kan mau mancing orang Kristen itu supaya kaget itu, tapi ditanggapi bermacam-macam, bahkan Bunda malah dimusuhi orang Islam sendiri. Ya, Maunya langsung Bunda tumpuk 2M di depan meja, langsung dikirim ke Indonesia. Wis siapa yang nanti yang berangkat gitu loh. Itu kan jadi membingungkan juga. Kecuali iya. kalau Edis itu masih di Indonesia itu gampang, kita datangi ke rumahnya rame-rame, kita angkat gitu bisa. Kayak anak Tapi pakat karena dia ada di Amerika, jadi kita harus taat dengan hukum di sana, nggak sembarangan kita mau memegang orang. Bahkan Saifuddin Ibrahim saja yang katanya sudah didatangi polisi, itu polisinya pulang dengan tangan hampa kan, nggak bisa nyeret Saifuddin pulang. nggak bisa langsung ya benar. Kecuali ada kerjasama Interpol ya antara Indonesia dan biasanya Bunda untuk kejahatan-kejahatan korupsi yang melibatkan keamanan negara itu baru Interpol gerak. Tapi kalau hanya untuk penghujat-penghujat kecil-kecil gitu nggak ada efeknya itu. Belum lah ya. Belum, iya, kecuali kalau dia bisa menggerakkan gerakan yang bisa membuat orang wah seperti apa gitu ya. Tapi mereka itu kan hanya kecil itu, hujater-hujater kecil-kecil semacam itu. Seperti Edis itu kan nggak ada apa-apanya. Ilmunya Jadi Ustaz, ilmu ya lanjut dulu. ilmu dia juga nggak ada apa-apanya Bunda. Jadi Edis itu sudah lama ketemu dengan saya itu sejak zaman Facebook. Sejak tahun 2000-an itu sudah ketemu dengan saya. Edis ini nggak pernah sekolah teologi. Makanya begitu dia ngomong soal teologi Kristen, kocar kacir dia. Apalagi pemahaman Edis ya, untuk teman-teman Kristen saya beritahu, saya itu teman lama dengan Edis. Edis itu pemahamannya adalah Messianic Unitarian. Nah, jadi Edis itu mempunyai pendapat bahwa Yesus bukan Tuhan, benar. Bahwa Yesus punya Tuhan itu benar. Itu keyakinan dari Kristen Messianic Unitarian. Jadi untuk kaum Kristen semuanya, jangan terkaget-kaget. Edis itu sudah ketemu dengan saya. Bahkan dulu debat lama dengan saya di Facebook. Saya tahu persis pemahaman Edis. Edis itu bukan saksi-saksi Yehova, tidak. Edis itu adalah dari Unitarian Messianic. Kenapa? Karena dia condong dengan ajaran-ajaran Yahudi. Bahkan rambutnya dulu dikuncir di depan seperti orang Yahudi ortodok itu. Karena dia apa? Keyakinan Edis itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan sampai hari ini. Bahkan dia WA ke Rudi Yohanes terakhir itu kan masih mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan itu tidak berubah. Di hatinya itu nggak bisa dirubah bahwa dia sampai hari itu mengakui bahwa Allah itu Allah Bapa itu yang nomor 1, Yesus itu nomor 2. Jadi nggak ada Trinitas. Makanya begitu Edis cerita soal teologi Kristen kacau. Soalnya apa? Dia nggak pernah sekolah teologi. Izin Ya. Ustadz, saya tambahin lagi. Ya. Ustadz kan kenal Ustadz Wafi kan? Nah, Kenal, dia ini kan mengarang buku. Saya nggak apa-apa saya spill di sini biar saya luruskan juga. Karena ada simpang siur, masalah uang juga ini soalnya. lucu banget. Jadi Ustadz sudah lama bikin buku, dibantu sama seorang apologet yang ngerti bahasa Ibrani buat terjemahin sedikit-sedikit apa itu. Sudah lama buku ini terlantar karena nggak ada yang jadi donatur. Oke, nah akhirnya ketemulah saya sama Ustadz Wafi. Ustadz Wafi ini kan yang memperjuangkan nasab Rasulullah kan, viralnya dia. Akhirnya dia ngomong sama saya gini. Saya bilang boleh, keperluannya 50 juta. Oke, Ustadz saya sebut di sini 50 juta. Nah, saya bilang tapi saya minta keuntungan dari hasil. Bun, kalau baru-baru gini jangan banyak-banyak. 10 juta aja, oke, nggak apa-apa 10 juta. Tapi gini, jadi 50 plus 10 ini, apapun yang terjadi Ustadz, kalau Ustadz bawa terus untuk nanti kelanjutan buku-buku yang lain, seperti itu. Jadi uang itu sampai sekarang, walaupun rekanan Ustadz Wafi ini mengundurkan diri, mengembalikan uang saya 25 juta, dipotong sama ongkos ke sini. Tetap uang itu sampai detik ini, sampai kita ngomong ini, uang itu masih di Ustadz Wafi. Berapapun jumlahnya, kalau nggak salah 50
tambah 5 juta. Yang 5 juta belum dibayar sama orang itu. Jadi masih di situ. Nah, itu bisa nggak dibilang hibah? Bisa dong. Jadi saya taruh uang di situ, saya biarkan di situ buat amal jariah saya. Seandainya nanti ada buku-buku lain yang bakal diciptakan, nilai uang saya itu di situ nanti buat nanti percetakan, buat nanti memberi untuk ISBN-nya atau apa-apa. Nah, itu dipermasalahkan sekarang nih Ustaz. Katanya saya meras. Meras bagaimana? Coba kalau uangnya aja belum saya terima. Saya tidak menerima sepeser pun uang ini. Bukunya udah mau laku, tinggal sedikit lagi. Seperti itu Ustaz. Yang bilang memeras siapa Bunda? Ada, namanya Jibril di situ, dia bikin konten. Si Bunda Mila itu meras Ahimoto katanya gitu. Lah, uang saya yang mendanai, Ustadz tahu dari pendanaan uang itu masing-masing Ustadz Wafi itu berterima kasihnya tuh sampai nggak ketulungan. Terima kasih Bun, dengan uang hasil ini 2000 eksemplar kita cetak. 2000 Ustadz. Masing-masing mendapatkan keuntungan 60 juta mereka. Coba. Saya seperti itu pinjam atau gimana Bunda? Saya nggak meminjamkan. Saya memberikan uang itu khusus untuk Ustadz Wafi bikin buku. Tapi saya tidak mau diganggu buat yang lain. Jadi saya tetap minta keuntungan supaya apa? Uang di akun itu bertambah banyak. Jadi nanti kalau ada buku ternyata ada 2 keperluan lain, buat buku, website, buka urusan. Pokoknya urusan inilah, urusan publikasi. Uang itu bisa dipakai. Kalau ada keuntungan masuk ke situ. Buat nanti kalau sudah banyak, mungkin bisa bantu buat yayasan, buat bantu mungkin dari pihak lain membutuhkan, atau saudara kita mungkin ada anak yatim, ada apa. Apapun penggunaannya, tidak akan kembali ke saya uang itu. Ingat itu, uang itu tidak akan kembali saya. Itu perjanjian di awal. Kalau ada sedikit pemberitaan, oh ini pemerasan, itu bohong semua. Itu orang hasut namanya. Orang cuma iri, saya bisa. Karena saya bilang sama Ustadz begini, nama Ustadz Wati. Saya mau uang ini dipakai memang untuk kebutuhan buku. Kalau nanti berkembang, lain lagi ceritanya. Jadi tidak akan kembali ke saya, tetap di situ. Tapi saya mau nama saya masuk di buku itu. Jadi alhamdulillah nama saya di situ Ustaz. Kenapa saya masukkan? Mana tahu suatu saat anak cucu saya nanti di Indonesia bisa ngelihat, oh ini nenek moyang saya pernah ada menyumbangkan sedikit dana untuk kepentingan Islam. Bagus bukunya Ustaz. Nanti mungkin kalau masih ada saya minta tolong mereka biar saya yang Wafi itu dulu satu yayasan Bunda dengan saya Bunda. Ya, itu dia. Nah, jadi saya tahu persis. Jadi ya udahlah, pokoknya sekarang dia yang membantu saya mengamankan ini amal jariah. Bukunya sudah terjual, sisa sedikit. Karena apa sisa sedikit ini? Orang yang megang sebagian ini tidak punya jemaat. Terwapi kan jemaatnya banyak. Jadi setiap dia berdakwah dipanggil apa, dia tenteng-tenteng itu buku. Nah sekarang saya tanya sama Ustadz, kalau nenteng-nenteng dari Jawa Timur ke Jakarta 200-400 buku tanpa ada fasilitas untuk transportasi, kira-kira bisa jalan nggak nih buku? Iya. Nah nggak bisa kan? Bisa. Di luar itu saya juga yang mendanai untuk kelancaran buku ini. Masa dibilang saya memeras? Apa coba? Itu namanya kan iri, Ustadz. Saya ini terlalu cepat naiknya, itu masalahnya. Terlalu cepat ini, belum ada setahun sudah coba cari buku, belum ada setahun sudah ngobrol sama Kodondi. Saya juga walaupun tidak banyak, saya support perjuangannya. Dia juga bahagia. Nah satu hal lagi, Ustadz Nababan. Ustadz Nababan ini teman saya dari belasan tahun yang lalu. Dari baru dia mu'alaf. Dia ke Amerika sama satu lagi, Kori dari Padang atau Pekanbaru, sama-sama mereka ke sini. Nah, sebagai seorang mu'alaf, saya support. Sudah bertahun-tahun nggak datang, kemarin datang. Saya jamu dong, teman saya jamu. Kita berbicara khusus untuk poligami ini, berbicara meluruskan apa yang beredar sekarang. Lucu banget. Satu lagi ustadznya Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu ustadznya Istana. 2 periode, zamannya SBY dan zamannya Jokowi. Zaman Jokowi kayak separuh karena ada perselisihan.
tapi ilmunya banyak. Dia support saya juga. Kita ngobrol di sana, kita membahas soal keislaman di Amerika dan Ustadz Ababan gitu juga. Nah, begitu kemarin saya kepikiran Ustadz Fafi saya kenalkan. Berkenalanlah mereka melalui melalui apa namanya TikTok. Ustadz Fafi saya undang live, saya live. Ustadz Ababan di mobil saya, Ustadz Bukhari juga saya kenalkan. Nah, dari perkenalan ini timbullah Ustadz Fafi dibawa ke MUI. Dan waktu acara API, Ustadz Fafi mengundang Ustadz Ababan. Wah, sukses acara API kemarin. Ada Ustadz Ababan, terus yang lain-lain. Sampai akhirnya mereka menginap di puncak, rame-rame. Ustadz Ababan ini tidak selesai-selesai ngomongin saya. Bunda Mila tuh hebat, Bunda Mila itu teman saya, Bunda Mila itu pendakwah muslim. Apalah omongan dia yang itu. Nah, itu juga mungkin menimbulkan kesenjangan, menimbulkan irinya mereka atau apanya. Nah, itu baru satu yang saya kenalkan sama mereka Ustadz Ababan. Banyak lagi. Bagaimana kalau saya bisa membawa Pak Menteri, umpamanya Pak Nazarudin. Saya satu grup WA mengenai tadabur, mengenai segala macam itu. Nah, kalau umpamanya seandainya saya bisa bawa mereka ke itu tambah hasut lagi nanti. Jadi saya pelan-pelan, saya nggak jor-joran memperkenalkan orang-orang yang saya punya ke orang-orang yang saya belum bisa 100% percaya. Pelan-pelan insya Allah kalau mereka bagus, mereka baik, mau saya. Nggak apa-apa. Untuk Ustadz Nababan itu kebetulan juga akrab dengan saya, Bunda. Jadi dulu di Jakarta sering ketemu. Nah, sekarang dia punya pesantren 6 tuh. Iya, saya pernah ke sana juga itu pesantrennya. Nah, jadi Ustadz kita ini, maaf bukannya merasa level tinggi atau apa, yang otaknya masih bisa waras lah. Yang hasut tuh kita buang jauh-jauh. Jangan sampai iri dengki itu merusak otak kita sehingga membenci seorang yang sebenarnya tidak harusnya kita benci. Harusnya kita support. Ini misi ini kalau bisa terlaksana, kan yang dapat nama orang Islam. Saya pasti bawa nama yayasan, namanya yayasan Ustadz, nama yayasan siapa lagi, siapa yang memang saya anggap itu capable untuk membantu saya. Kalau kayak gini caranya kan saya jadi ikut menggibah juga Ustadz, memperjuangkan hak saya. Ya, iya. Aduh, ampun. Jadi untuk masalah Bunda, jadi untuk kawan-kawan muslim ya, tolong diletakkan sesuai porsinya. Jadi Bunda itu nggak usah dipojokkan segala macam, apalagi soal duit. Duitnya itu duit Bunda ya. Jadi mau dipakai apa itu terserah Bunda. Kita nggak usah ikut-ikut lah. Kalau Bunda Ustadz, sedikit, ada nggak yang mau ngasih Ustadz atau orang yang nggak kenal ini 60 juta, ada nggak? Nggak ada lah. Jadi dengan penjualan itu kita menikmati hasil rezeki dari seseorang yang tidak minta balas budi, cuma minta disiarkan saja. Oh, Bunda Mila perlu follower dan lain-lain. Itu saya rasa sesuatu. Kalau dia mengingkari apa yang sudah saya buat, saya bilang sudah selalu. Tangan saya cuma 2. Saya tidak bisa, saya nggak mau sakit hati, saya tidak pendendam, tapi saya selalu meminta tangan Allah menjaba orang-orang ini. Itu aja doa saya, Ustaz. Insya Allah, lanjut. Baik, jadi pesan saya ya kepada umat muslim, berhentilah menghujat Bunda, apapun itu. Jadi Bunda itu sebetulnya punya misi untuk mendamaikan Indonesia. Ya, kalau istilahnya di perumpamaan itu Bunda itu ingin memegang ikannya tanpa airnya itu keruh. Jadi bisa memegang ikannya tanpa memperkeruh airnya. Tapi memang cara Bunda itu ya sulit. Katakan Edis, kamu mau pulang tak kasih duit. Nah, itu kan susah. Jadi tapi Bunda ini tadi bilang bahwa Bunda itu channelnya banyak, orang-orang penting juga punya. Kenapa? Karena Edis ini sekarang juga belum punya asilum. Itu kan dia harus mengurus perpanjangan visa dan segala macam Bunda ya. Nah, nanti bisa dicegel di situ dengan laporan yang banyak. Apalagi kalau umat muslim mau melaporkan soal gerakan Edis yang membahayakan itu di kedutaan atau di kantor imigrasi Bunda ya. Jadi bisa laporkan. Oh, nggak usah ya? Jangan. Oh, nggak perlu ya? Nggak perlu ikut-ikut. Kita cari kesalahannya di sini aja. Kalian diam aja di sana, kalian nanti bergerak kalau mereka udah pulang. Oh gitu. Mau kalian demo, mau apa,
tapi saya mau yang damai gitu loh. Paling tidak Jadi Bunda itu bergerak di belakang sana, paling tidak bisa memulangkan Edis lah dengan apapun caranya ya Bunda ya. apapun caranya, benar. Iya, tapi nggak usah diomongkan Bunda, nanti malah bikin rame lagi Bunda. Jelas saya udah bilang sama grupnya Kristen maupun grup penghujat, grupnya yang berseberangan sama orang-orang Islam, yang murtadin, yang apa, saya udah jelaskan misi visi saya di situ, bahwa saya tidak mau mengancam-mengancam, tidak pernah mengancam-mengancam. Saya malah mau menolong karena mereka hidupnya di sini susah. Saya mau menolong mereka berkumpul lagi dengan keluarganya. Saya yang akan memfasilitasi, tapi dengan syarat mereka bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka perbuat. Itu pertanggungjawabkan. Sisa hidupnya mudah-mudahan kalau dapat hidayah mereka ke Islam, kalau enggak ya silahkan kembali ke keluarganya. Tapi mereka akan kapok dan mungkin akan kapok juga buat penghujat-penghujat yang lain. Karena kita sudah bisa memberi bukti bahwa kita mampu, kita bisa mengembalikan penghujat-penghujat ini ke Indonesia. Itu sesuatu tantangan buat saya, dan itu sesuatu yang bisa dibilangkan pacutan, bukan pacutan, contoh bahwa nih kau penghujat walaupun dari luar negeri, kau bisa diturunkan, bisa dibawa pulang, seperti itu. Baik, untuk kawan-kawan yang di bawah ya, menuduh saya apapun itu terserah Anda. Yang jelas saya ini ingin meluruskan saja. Jadi umat Muslim nggak usah terlalu sok ya, nggak usah terlalu sok menyudutkan Bunda. Yang jelas Bunda itu punya cara sendiri untuk memulangkan Edis. Mau Bunda siapkan berapapun itu terserah Bunda ya, itu karena uang-uang Bunda sendiri. Jadi untuk kaum Muslim nggak usah menyudutkan saya atau Bunda kok mau live bareng dan sebagainya. Silahkan Anda curigai saya, bahkan Anda apapun di belakang terserah ya. Anggap tapi yang jelas cobaan ini Ustaz. Anggap ini cobaan, musibah. Allah itu selalu memberi kita musibah atau cobaan. Kemudian untuk yang pengagum Edis, percayalah bahwa Edis itu bukan Kristen. Edis itu punya aliran mesianik Unitarian. Jadi untuk Trinitas, terutama untuk kaum Katolik ya. Kalau mendukung Edis itu Anda percuma, karena Edis itu bukan Kristen Trinitas. Kemudian Edis ini tidak pernah menyerukan firman Tuhan. Tidak bisa dia. Iya. Kenapa dibantu, kenapa disupport sampai keluarin itu apa? Kalau dia itu menyatakan firman Tuhan, pernah bantu gereja kebakaran atau apa, boleh kalian support. Lah ini buat kepentingan dia pribadi itu. Ya, lanjut Ustaz. Ya, jadi untuk teman-teman Islam tadi seruan saya seperti itu. Kemudian untuk penggemar Edis ya, kalau Anda mau berdebat dengan saya nanti tak tunggu ya. Saya itu sering sibuk, jadi jarang online di TikTok. Jadi kalau nanti kaum Kristen yang ingin berdebat Islam, yang ingin berdebat dengan saya, karena saya ini kan mantan Kristen ini, saya dulu juga sekolah mau calon jadi pendeta nggak jadi. Tapi yang jelas penguasaan Alkitab saya kalau dibandingkan Edis ya nggak ada apa-apanya Edis dengan saya, karena saya udah belajar Alkitab, sedangkan Edis nggak pernah sama sekali. Hanya bermodalkan hujat. Edis itu hanya copy paste dari Alisina, dari Kristen Prince. Jadi materi-materi yang dulu dibahas oleh Alisina FFI Bunda dulu itu, jadi materinya banyak, masih banyak, terutama dia ambil hadis-hadis yang lemah. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang bisa diserang, yaitu aja. Kemudian ditanyakan kepada orang Muslim yang awam, ya jelas nggak bisa jawab. Ustadz, saya izin, Ustadz tuh punya yayasan ya? Ya, yayasan saya pembina mu'alaf atau Tauhid. Jadi Pak Dondi juga dulu juga sama dengan saya anggota. Kemudian Ustadz masih sampai sekarang. Kemudian Pak Dondi kan bikin yayasan sendiri, Garda Mu'alaf. Tapi Garda Mu'alaf itu juga bagian dari waktu Zakir naik ke sini, Ustadz terlibat itu. Alhamdulillah, itu saya ada ngasih sedikit itu. Ya, kawan-kawan Surabaya terlibat semua, Bunda. Jadi yang di Malang sampai ke Bandung, bahkan teman-teman yayasan juga banyak yang mensupport ke sana. Kemudian jadi saya berhubungan sama Kodondi kemarin itu.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, makanya iya. tadi alhamdulillah ada. Jadi Ya, kebenaran satu tuh yayasan. ini namanya kalau kita sama-sama baik ada aja connectingnya. Ya ternyata saya sudah pernah terlibat di Yayasan Ustadz. Ya, terima kasih, Lanjutkan, Bunda. mudah-mudahan baik adanya. Insya Allah apa yang bisa saya support, saya support. Saya pengen pergerakan tuh jelas gitu loh. Ada ininya, ada apa namanya, ada kelihatannya gitu loh. Bukan di media sosial, tapi di bawah, pergerakan di bawah. Nah, mudah-mudahan yang apa namanya Ustadz dan yang lain-lain pergerakan ini mudah-mudahan dicontoh sama yang lain. Amin. Dan bisa Jadi lanjut lagi memang ya, Bunda, sampai- jadi Yayasan At-Tauhid ini alhamdulillah sekarang sudah berkembang Bunda. Jadi semua cabang itu hampir ada di seluruh Indonesia. Di Manado, di Boleh Papua, saya di Irian dijadiin Jaya. anggota, Ustaz? Ya, Boleh oh, Bunda. saya Cabang Amerika ya, siap. ke Amerika. Nggak sanggup Alhamdulillah, lagi. alhamdulillah. Saya Alhamdulillah, ini iya, aja, iya. belakang layar aja supportnya, tapi saya dikasih tahu gerakan Siap, Bunda. pergerakan. Insya Allah. Ya. Untuk live saya, Bunda bisa lihat tiap malam Jumat itu saya dengan Profesor Menachem Ali. Jadi Profesor Menachem Ali itu kan pakar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, nggak ada musuhnya itu di Indonesia. Boleh saya Beliau- boleh saya diperkenalkan nanti Ustadz ya, kita Siap, bareng. siap. Iya Bunda. Ya Allah. Demikian ya Yang kawan-kawan positif ya. aja lah. Ya, Betul, yang betul. positif, Jadi positif. Kita nggak ada negatifnya Bunda. Jadi untuk gerakan-gerakan kita itu bukan gerakan yang anarkis, kemudian yang radikal, tidak. Kita tidak suka semacam itu. Kita harus jangan. dakwanya dengan cara santun. Kita juga dialog, debat. Debat saya itu bukan offline, langsung ketemu orangnya di debat di sebuah gedung. Bahkan kalau ada pendeta yang ingin berdebat dengan kami, bahkan Bapak Bambang Nursena sampai hari ini saya undang tuh nggak Oh, pernah di jalan mau ya itu. Ustadz? Di Ya? jalan ya? Di jalan. Maksudnya? Ini live-nya tuh ada offline atau cuma di online aja debatnya itu? Oh, di gedung Bunda. Jadi pendetanya kita hadirkan, bahkan kita biayai itu, bahkan transportnya, hotelnya kita yang bayar. Ya. Ya, Kalau jadi di sini untuk mungkin bisa kapan-kapan dicanangkan. Di Siap. sini nih ada yang namanya dakwah street. Nah, dakwah di jalan ya. Oh Iya. ya, bagus. Cuma di LA nggak ada, di New York itu. Jadi makanya New York sekarang mayornya orang Islam. Mm. Mayornya, wali kota. Iya. Itu ada di IG saya tuh saya bikin itu. Nah, itu hebat tuh Iya. kalau ada di Indonesia seperti itu juga. Tapi susah Harus, kali ya. Iya. Berarti kita harus ke Amerika Bunda. Ke kelas street dakwah yang pinter bahasa Inggris itu. Mm. Yang pinter bahasa Inggris bener. Iya, iya. Tapi alhamdulillah banyak banget itu. Dan di sini Ustadz kita especially di LA ini ada satu namanya Islamic Center, letaknya di sentral kota. Itu internasional. Jadi ada ustadz-ustadz yang di situ, imam-imam dari situ bisa bahasa Spanish, bahasa Latin. Bahasa Latin itu kan mengikuti negara Meksiko, Brazil, Guatemala dan lain-lain itu. Itu berduyun-duyun yang masuk Islam. Oh, Sudah ada bahasa Latinnya. Iya. Ya. Nah, itu yang seperti itu yang saya mau, pergerakan nyata. Di tempat kita Bunda. Jadi di Surabaya. Saya kan yayasan kami pusatnya itu di Surabaya. Jadi Oh, saya punya kantor di Mayangkara itu juga sama, hampir 1 minggu itu ada saja yang mualaf. Kemudian yang di Manado itu sampai hari ini sampai ratusan yang mualaf. Kemudian yang di Irian Jaya, Papua itu kita punya pemimpin mualaf di sana itu seorang wanita dan beliau keluar masuk hutan tidak takut, bahkan dia sudah mewakafkan nyawanya katanya untuk syiar Islam. Dan yang masuk Islam di tanah Papua itu sangat banyak, saking banyaknya sampai pembina mualaf di sana itu dipanggil DPR. Kenapa? Karena banyak meresahkan umat Kristen. Ini jemaatku banyak yang berkurang masuk Islam katanya. Kemudian di Manado juga, di Kepulauan Riau, kemudian di Kalimantan. Bahkan di Kalimantan ini kita juga bekerja sama dengan pihak kerajaan Kalimantan, Tengku Turiman juga. Dan di sana juga banyak yang mualaf, terutama dari mualaf dari orang-orang Dayak itu ditangani. Itu sekarang banyak yang masuk Islam. wow. Iya. Itu Gitu. bagus itu. Mm-mm. Seperti itu. Jadi
nggak apa namanya, nggak cuma perdebatan-perdebatan, tapi ada pergerakan. Iya, pergerakan nyata di lapangan, Bunda. Jadi memang perdebatan itu bagus ya, tapi kalau tanpa tanpa moderator, kemudian tanpa timer itu kayaknya hanya rebutan ngomong dan itu Betul. malah membingungkan orang. Harusnya kalau teman-teman ingin debat di TikTok itu harus ada moderator, diatur yang rapi. Jadi yang bicara juga tidak rebutan, yang menyimak juga enak gitu loh. Betul. Kalau ada dulu yang mengawali debat semacam itu Graham Mualaf, Bunda. Jadi Ya. dulu di YouTube itu pertama kali, Bunda. Jadi semua debater yang ada di TikTok ini dulu pernah menjadi bagian dari kami. Debat di Graham Mualaf. Jadi YouTube kita punya dulu waktu zamannya COVID itu kita debat itu enak, ada moderator, ada pembicara satu lawan satu, ada timernya dan teratur gitu loh. Tetapi setelah Graham Mualaf ini karena kesibukan ya, moderatornya juga sibuk. Dulu kan kita harus standby itu di depan komputer sampai 24 jam untuk melayani para debat-debat itu. Tetapi kawan-kawan sekarang kan banyak yang sibuk, banyak yang kerja. Kemudian tidak tertangani lagi untuk debat-debat itu. Kemudian juga anggota-anggota yang lain sudah mendirikan yayasan seperti ZCC, kemudian API dan sebagainya. Ya, Bahkan Bang banyak. Zuma itu dulu juga dari kami, dari YPM atau HIT juga Bang Zuma itu. Alhamdulillah. Itu Kemudian API Kores, berkembang juga tuh, ini Ustadz API itu lumayan juga. ya ada Bang Memang Zuma sih, itu pembinanya bagus. ya Bang Zuma, ada Bang Handi di situ. Tapi Ya, cabang-cabangnya ini yang perlu direshuffle. Cabang-cabangnya ini yang banyak ya mungkin berteduh. semangat Bunda. Mereka kan masih muda-muda itu, semangatnya masih luar biasa membara gitu. Tapi kadang-kadang Mulutnya ya harus dijaga, kebablasan. Ya, mulutnya mesti dijaga. ya masih muda, mungkin harus diingatkan lagi ya. Terutama Malu saya untuk memanggilnya Ustadz tuh malu. kemudian untuk para senior ya, jangan dibiarkan saja dibina supaya apa? Supaya ukhuwah Islamiyah ini tetap terjaga. Kemudian saya lihat ini orang-orang Muslim sudah banyak yang salah ya, apalagi menjudge Bunda Maria ini pelin-pelan lah segala macam. Lah itu kan Bunda Maria kan tidak salah sebetulnya. Coba salahnya apa? Hanya sebagai gairahnya Bunda, tak siapkan duit 2M. Ya terserah Bunda mau nyiapkan gimana caranya lah. Masa uang itu langsung dibagi-bagikan kan ya nggak mungkin gitu loh. Kita harus berpikir waras ya untuk kaum muslim. Jadi Bunda ini punya cara sendiri ya, kita serahkan aja lah kepada Bunda, karena Bunda ini kan punya rekanan di Amerika, orang-orang dekat di sana. Siapa tahu bisa memberikan tekanan ya, supaya Edis ini bisa dipulangkan. Sebelum Edis punya namanya asilum. Kalau sudah punya asilum kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah dilindungi oleh pemerintah Amerika. Betul, Ya. betul. Jadi sebelum Edis itu punya asilum, itu banyak cara yang kita lakukan. Dan cara-cara itu nggak harus dipublis, itu banyak cara yang rahasia ya. Bukan kita menyewa pemburu dan sebagainya, membayar mereka, tidak ya. Apalagi kemarin Bunda kan keperosot omong, pokoknya dengan cara dipaksa atau sukarela. Wah, yang dipaksa itu kadang-kadang di garis bawahi Bunda, diartikan macam-macam. Gimana Padahal dipaksa? itu maksudnya dipaksa di situ, maksudnya mendingan lu kompromi sama saya daripada lu dipaksa imigrasi yang itu Dideportasi gitu ya. deportasi itu kan lebih parah lagi. Dia siapa yang mau jamin di Indonesia? Wah, itu kan bingung jadinya kan. Kalau sama kita kan kita insya Allah kita amankan, yang penting dia bertanggung jawab seperti itu. Jadi sebenarnya ya Ustadz, dikit lagi saya ngomong, kalau mereka tidak terlalu mencampuri urusan pribadi, saya anggap pribadi saat ini karena saya belum membutuhkan tangan-tangan lain yang membantu. Pak, kalau pada saatnya tiba saya butuh, kalau memang mereka bersedia membantu, itu akan saya omongkan. Jadi sebenarnya kalau tidak terlalu dalam campur tangan mereka yang kepengen hilau dan mudah-mudahan cuma hilaf soal duit ini sebenarnya nggak akan terjadi nih banyak-banyak begini. Ya. Perpecahan ini nggak ada. Ini awal mulanya itu karena mereka melibatkan diri, mau mengontrol, mau mengekang saya sebagai manusia yang bebas karena saya memang orang luar. We have a free speech. Jadi speech kita di sini nih
nggak ada stop-stopnya, kita bisa ngomongin presiden kita, memang free speech. Nah, tiba-tiba saya harus saya ini di sini hampir 30 tahun, 20 tahun, 27 tahun udah. Jadi sebagian hidup saya tuh udah mindset minded saya tuh udah nggak kayak orang Indonesia, udah jauh Ustaz. Walaupun saya masih istiqomah Islam saya, insya Allah sholat dan lain-lain, tapi pola pemikiran saya tuh udah beda sekali. Udah jauh Ustaz, benar-benar. Jadi kebenaran indigo Ustaz. Nah, jadi kadang-kadang feeling nih. Saya pernah bilang sama Ustadz Wafi, Ustadz siap-siap kalau saya sudah dekat sama Ustadz, biasanya orang-orang yang begini ini akan pasti kelihatan keluar semua. Masya Allah Ustadz, satu persatu. Mereka mengeluarkan sendiri keburukan diri mereka, bukan kita yang pancing. Yang ini tiba-tiba begini, dilihat Ustadz satu-satu. Satu-satu benar-benar di-kick. Ada yang dipecat dari api. Masa. Iya, seperti itu. Jadi saya nggak tahu, saya nggak berbuat apa-apa. Kata Yesus kan, nggak bisa berbuat apa-apa terhadap diri saya. Tapi kayak ada kekuatan yang membuat saya itu, karena saya berdoa demi Allah nih, saya berdoa ya demi Rasulullah, saya berdoa. Saya minta sama Allah, kalau ada yang menzolimin siapapun orang di seputar saya, baik saya sendiri, saya nggak bisa dua tangan saya mengangkat langsung bergerak nginiin mereka. Saya minta sama Allah, Ustadz. Saya minta sama Allah, kalau saya dizolimin, kalau saya menzolimin, saya minta ditegur. Kalau saya dizolimin, minta dijabah doa saya. Saya udah memaafkan mereka, tapi tetap saya minta Allah. Saya nggak tahu salah apa enggak ini pernyataan saya, tapi saya minta Allah yang membalaskan. Udah itu aja. Baik. Karena kita nggak bisa, Ustadz. Kita ini lemah. Kita ini seorang manusia yang lemah. Kita tidak bisa melawan perlawanan dari luar yang menggebu-gebu seperti ini. Aduh, ya Allah Ustadz, saya nggak tahu lagi apa yang saya harus bicarakan. Itu aja. Maaf Bunda, ini baterai saya tinggal 1% Bunda. Nanti tiba-tiba mati ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bunda. Dakwah Ustadz. Ya. Termasuk ininya yayasannya berkembang banyak. Amin, amin. Mudah-mudahan banyak lagi yayasan lain yang seperti Ustadz sebagai contoh. Amin. Salam saya buat Kodondi. Sama guru tadi Pak siapa? Menakem Ali. Ya, kalau bisa nanti kapan kita atur waktunya, kita naik orang lagi, insya Allah. Siap. Okay. Baik Bunda, terima kasih banyak untuk kawan-kawan di bawah. Saya mohon maaf ya, mungkin tidak banyak saya bisa menjawab pertanyaan dari para pemirsa. Baterai saya tinggal 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.